Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hermanto, ada beberapa data yang kami sudah siapkan ini mengenai kronologi kasus raibnya dana Winda Earl di Maybank. Yang pertama adalah ini Winda ditawari pelaku berinisial A yang juga kepala cabang Maybank Cipulir untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka. Kemudian korban tergiur lantaran bunga simpanan yang ditawarkan pelaku A ataupun oknum A terbilang tinggi dibandingkan produk simpanan bank pada umumnya. Kemudian Winda Earl lantas menyetorkan uang senilai 20 miliar rupiah, rinciannya adalah untuk rekening atas namanya sendiri sebesar 15 miliar rupiah dan rekening kedua atas nama ibunya Floreta sebesar 5 miliar rupiah dan pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikannya di Maybank. Tersangka kemudian memalsukan semua data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Setelah itu, uang milik korban selanjutnya ditarik tanpa pengetahuan dan izin dari korban. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka, kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Lalu yang terjadi berikutnya adalah korban sendiri baru mengetahui uangnya dipakai pelaku saat dirinya mendapati saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp600.000, sementara rekening ibunya tinggal menyisakan uang Rp17 juta. Lalu Winda Earl lantas melapor ke pihak bank, namun korban menilai respon bank justru dianggap tidak memiliki itikat baik. Ia lantas melaporkan kasus hilangnya uang tabungan tersebut ke Barreskrim Polri pada bulan Mei 2020. Polisi kemudian menetapkan A sebagai tersangka dan langsung ditahan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik dan sejumlah aset pelaku juga turut disita. Tadi sempat juga saya bahas mengenai beberapa temuan-temuan ataupun mungkin kesimpulan-kesimpulan lah yang ditemukan oleh pengacara dari Maybank sendiri, Hotman Paris, yang menyatakan bahwa beberapa kejanggalannya diantaranya buku tabungan dan ATM sudah diterima oleh Winda, namun yang memegang buku tabungan dan juga ATM selama ini adalah pimpinan cabang berinisial A dan nasabah tidak pernah mengeluhkan hal ini. Kemudian saat itu pihak Maybank menjanjikan bunga sekitar 7%, namun anehnya pembayaran bunga dilakukan dari rekening pribadi tersangka berinisial A. Dari rekening A, oknum A di Maybank, maupun dari rekening di bank lainnya. Transfer pun tidak dilakukan ke rekening Winda, namun ke rekening ayahnya, yaitu Herman Lunardi. Dan pembayaran bunga tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Seharusnya pembayaran bunga untuk simpanan dalam kurun 2014 hingga 2016 adalah 1,2 miliar rupiah. Namun yang dibayarkan tersangka hanya senilai Rp567 juta. Kejanggalan lainnya yang ditemukan oleh pengacara dari Maybank adalah ada transaksi pembelian polis atas nama Winda di Prudential. Polis tersebut dibeli oleh tersangka yang notabene kepala cabang Maybank Cipulir berinisial A. Dan ada kemungkinan pimpinan cabang melakukan praktek perbankan dalam bank ini. Dan dibuktikan dengan mudahnya kepala cabang mendapatkan akses rekening Winda untuk menguras dananya. Baik, Pak Hermanto, cukup panjang begitu kronologi dan juga temuan-temuan terkait dengan kasus ini. Analisa Anda seperti apa, Pak Hermanto? Ya, tadi. Jadi dari sisi nasabah sendiri kelihatannya ada satu keinginan ya untuk mendapatkan katakanlah imbal hasil daripada investasi itu ya yang lebih tinggi dari yang biasanya gitu ya. Itu udah terlihat ya dari apa? Dari kerelaan dia bahwa buku tabungan bahkan ATM-nya dipegang, data-datanya semua dipegang, yang artinya silakan diolahkan dana saya ini supaya saya dapat return yang setinggi-tingginya kan gitu. Tapi sebetulnya itulah yang tadi ya, apabila itu tidak ada di dalam produk atau menu daripada bank itu, berarti resiko yang terjadi di situ kan memang di luar dari kemampuan bank itu ya untuk untuk katakanlah mengatasinya gitu. Dan ternyata itu terjadi gitu ya. Begitu terjadi, tapi juga bisa juga memang sudah ada juga niat yang barangkali ya kurang baik daripada katakanlah A tadi itu ya, pimpinan cabang tadi itu, maka dia bisa saja beralasan macam-macam ya, sehingga dana itu katakanlah tidak bisa perform sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan katakanlah pokoknya pun jadi nggak jelas ada di mana sekarang begitu. Nah ini menjadi pembelajaran yang amat sangat penting lah bagi kita ya yang mempunyai dana ya untuk tidak tergiur ya dengan berbagai tawaran yang seperti tadi. Dan seperti yang saya katakan tadi, bagi pegawai itu juga termasuk komponen dari perbankan ya. Janganlah menawar-nawarkan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Baik.
Ya, Pak Hermanto, yang menarik adalah Maybank juga merasa sebagai korban dalam kasus ini. Em, Bagaimana Anda melihat gestur ini? Nah, ini hal yang menarik ini, Mas. Ya, Jadi apa namanya? Kalau menurut pandangan saya ya, apapun alasannya, banknya itu sendiri tetap bertanggung jawab. Karena pimpinan cabang itu dia ya menjadi suatu pimpinan itu juga kan atas keputusan daripada bank itu. Belakangan ternyata si pimpinan cabang itu melakukan fraud. Apakah lantas banknya bisa lepas tangan? Ini bukan tanggung jawab saya, ini adalah tanggung jawab daripada pimpinan cabang. Ya tidak bisa. Kalau menurut saya dia juga punya tanggung jawab. Tapi berapa persen tanggung jawab dia, berapa persen tanggung jawab daripada SDM dia itu dalam hal ini pimpinan cabangnya, itu masalah yang harus diteliti. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat misalnya ya, di sini kan ada undang-undang ya yang merupakan legal basis yang tinggi, yang cukup kuat untuk ini, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 1992. Di sana dikatakan apa ya? Misalnya kalau saya baca di sini, anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank. Pegawai ini termasuk pimpinan cabang dan sebagainya ya, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu ya, ataupun pembukuan ataupun proses laporan yang atau transaksi yang palsu dan sebagainya, itu jatuhnya pidana. Jadi apakah dia dekom, direksi, ataupun pegawai bank tadi ya, ini asal ada unsur kesengajaan tadi itu, maka dia harus diproses. Dan kalau disebut perbankan itu komponennya yang tadi ya, sampai kepada pegawai itu. Jadi menurut saya banknya juga harus bertanggung jawab gitu. baik. Tidak bisa dia hanya mengatakan bahwa ini saya juga korban, enggak ya. Ya, yang sejauh ini dilakukan oleh Winda adalah supaya bisa mendapatkan dananya kembali. Tapi jika kejanggalan-kejanggalan yang tadi disampaikan oleh pengacara Maybank sendiri ini kemudian terbukti, ada kemungkinan bahwa dana dari nasabah sendiri tidak kembali, Pak Hermanto, karena ya katakanlah dari praktek-praktek tidak baik juga ini secara sadar dilakukan oleh nasabah jika terbukti. Ya, jadi kalau seperti tadi ya, kalau memang terbukti bahwa dia sebetulnya memang silakan kelola dana saya ini gitu ya, di luar daripada apa yang ada di bank. Ya sebetulnya itu merupakan tanggung jawab dia juga gitu ya. Tapi ya memang ini merupakan satu kasus yang cukup pelik ya, yang barangkali nanti pengadilan lah yang akan melihat ya sebetulnya bagaimana mengatasi. Tapi kalau dari segi perlindungan terhadap nasabah dalam arti yang kewajaran, bank itu wajib memang untuk melindungi konsumen atau dalam hal ini nasabahnya gitu. Baik. Ya, Pak Hermanto, harapan kepada perbankan sendirilah ada semacam pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, apa Pak Hermanto? Yang pertama sekali setiap insan perbankan ya, apakah dia sekedar pelaksana ya, officer gitu ya, ataupun dia sudah sampai pada pincapem ataupun pinca ya, berpeganglah kepada etika dan profesionalisme gitu ya, karena sekali lagi kita kemukakan bahwa bank is the most regulated industry gitu ya. Pasti berbagai hal itu tuh bisa terbaca atau ketahuan belakangan gitu. Yang kedua adalah perbankan sendiri perlu memperbaiki sistem pengendaliannya ya. Perlu secara rutin melakukan katakanlah improvement ya, apakah secara manual seperti yang biasa ataupun secara teknologi informasi gitu. Lalu dari OJK juga, dari Otoritas Jasa Keuangan juga saya kira secara rutin ya harus mengingatkan ya. Apalagi sekarang ini di era pandemi atau resesi ini ya, berbagai masalah itu muncul ya, sehingga karena bisa saja hal-hal yang seperti ini nanti ada juga yang mencoba-coba lagi. Oleh karena itu pengetatan daripada pengendaliannya menjadi sangat penting. Baik, kita tunggu seperti apa kemudian kasus ini akan bergulir. Pak Hermanto, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas analisa komprehensif Anda, Pak Hermanto. Saya kemudian mendapatkan pemahaman baru dari apa yang Anda sudah sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa dan sehat selalu Pak Hermanto. Terima kasih kembali Mas. Ya, sehat selalu. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa, Market Review akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Usaha jeda berikut ini.